Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Making Monster yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tanpa mengenakan busana yang tampak terluka di sekujur tubuhnya sedang dikejar oleh seorang psikopat. Terlihat di sini psikopat itu menggunakan topeng dan membawa senjata sniper. Tak lama kemudian, psikopat itu langsung melesatkan tembakan sehingga menewaskan pria tersebut. Tidak hanya itu saja, tangan dari pria itu juga dipotong olehnya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ellison yang ingin membeli gaun. Selang lama memilih gaun-gaun tersebut, tiba-tiba Ellison dikagetkan oleh sosok menyeramkan dan ternyata itu adalah suami Ellison yang bernama Chris. Chris pun sukses membuat Ellison menjadi sangat ketakutan berkat topeng yang ia gunakan. Ternyata Chris ini memiliki sebuah channel YouTube dengan di dalamnya terdapat banyak sekali konten prank menyeramkan. Biasanya Chris selalu merekam aksinya saat akan mengerjai Ellison. Setelah itu hasil rekamannya akan diupload pada channel YouTube miliknya, sehingga dengan banyak konten prank yang Chris unggah, akhirnya mampu membuat jumlah penonton channel YouTube miliknya terus mengalami peningkatan yang sangat drastis. Banyak penggemarnya pun yang sangat menyukai konten prank dari Chris yang sering sekali mengerjai Ellison. Bahkan karena kesuksesan Chris dalam membuat konten prank, ia pun sering diundang di berbagai acara televisi. Kemudian Ellison dan Chris bergegas pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan salah satu dokter bernama Sam. Di sana Ellison mengatakan pada dokter itu bahwa dirinya sangat sulit untuk hamil. Lalu dokter Sam mengatakan bahwa Ellison harus cukup beristirahat dan juga tidak boleh stres adalah langkah awal yang harus diperhatikan. Ellison berspekulasi kalau dirinya sulit hamil dikarenakan Chris yang sering sekali menakut-nakuti dirinya. Pada awalnya Ellison sudah menyuruh Chris untuk berhenti membuat konten prank seperti itu, akan tetapi Chris tidak mau mendengarkan permintaan dari Ellison. Setelah pulang dari konsultasi, Chris secara tidak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Jesse. Di sana mereka bertiga mulai berbincang-bincang satu sama lain. Jesse mengatakan bahwa dirinya membeli sebuah gereja yang sudah lama terbengkalai dan mengubah gereja tersebut menjadi rumah yang layak untuk ditempati. Jesse meminta mereka untuk pergi liburan ke rumahnya yang baru itu karena di sana suasananya sangat nyaman untuk ditinggali. Tawaran yang diberikan oleh Jesse membuat Chris dan Ellison tertarik untuk pergi ke rumah milik Jesse. Oleh karena itu, pada malam harinya mereka berdua mulai mempersiapkan barang-barang dan segera pergi ke rumah milik Jesse sambil liburan di sana. Use Jesse's place? Yeah. If it's cute. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya mereka berdua tiba di rumah milik Jesse. Sesampai di sana, mereka disambut hangat oleh seorang pria bernama David yang mengaku sebagai asisten dari Jesse. Tak lupa Ellison juga memberikan David bunga. Di sana, David mengatakan bahwa ia merupakan salah satu penggemar konten prank yang dibuat oleh Chris. Saat Chris dan Ellison berkeliling, mereka melihat ada banyak sekali topeng maupun patung yang agak menyeramkan. Okay, sorry. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. David mulai mempersiapkan makanan untuk mereka berdua berupa kerang dan juga kentang goreng. Karena Chris alergi terhadap kerang, akhirnya Chris hanya memakan kentang goreng saja. Mereka berdua pun mengatakan bahwa masakan David sangatlah lezat. Di sana, David juga menjelaskan kalau Jesse tidak bisa datang kemari karena ada kesibukan lain. Mungkin pada esok paginya barulah Jesse bisa datang kemari. Setelah selesai makan malam, mereka bertiga pun mulai berpesta dengan meminum minuman keras. Sampai pada akhirnya mereka pun mulai mabuk bersama. Saking mabuknya, Ellison pun melihat sesuatu yang tidak-tidak. I was super strong. Karena mereka sudah sangat mabuk, mereka memutuskan untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Dini hari, Ellison terbangun dan ingin mandi karena ia merasa sangat gerah. Tapi saat ia pergi ke kamar mandi, Ellison malah melihat sosok makhluk menyeramkan yang berdiam diri di bathtub. Ellison yang ketakutan segera mencari keberadaan Chris di kamar. Akan tetapi setelah sampai di kamar, Ellison tidak menemukan keberadaan dari Chris. Ia juga sudah berkeliling sekitaran tempat itu, namun tak kunjung menemukan Chris maupun David. Di saat yang sama, Ellison lagi dan lagi melihat yang tidak-tidak dan dia langsung dibawa menuju ke ruangan bawah tanah. Sementara itu, kita akan melihat Chris yang ternyata masih tidur di kamarnya.
Ia perlahan mulai terbangun dan tidak melihat keberadaan Allison di kasur. Chris mulai berkeliling di tempat itu dan alangkah terkejutnya karena Chris melihat Allison berada di luar rumah di tengah kondisi salju yang turun. Chris langsung mengambil selimut dan juga membawa Allison kembali masuk ke rumah tersebut. Di sana mereka pun tidak ingat tentang apa yang terjadi. Tapi di sini Allison merasa bahwa mereka sudah tidur selama berhari-hari. Saat mereka ingin melihat tanggal di HP mereka, secara tiba-tiba HP mereka menghilang begitu saja. Mereka sudah mencari ke berbagai tempat namun tak kunjung menemukan HP mereka. Kemudian Chris mulai menghidupkan sebuah radio dan mencari tahu tanggal berapa hari ini. Mereka berdua sangat terkejut ketika mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa sekarang adalah tanggal 6 April. Mereka sangat terkejut karena ternyata mereka sudah tertidur selama 4 hari lamanya. Mereka juga melihat bunga pemberian Allison kemarin yang ternyata sudah layu. Mengetahui ada yang tidak beres di tempat ini, akhirnya Allison mengajak Chris untuk segera pergi dari tempat ini. Ketika berada di luar rumah, mobil mereka tiba-tiba saja menghilang. Sebelum mereka pergi jalan kaki, mereka mencoba sekali lagi untuk mencari HP milik mereka. Akan tetapi saat mencarinya, Allison malah menemukan kamera tersembunyi yang terlihat berada di sebuah lukisan. Sadar kalau mereka sudah direkam selama ini, membuat Chris menjadi marah. Chris mencoba menyuruh David untuk keluar namun dia tak kunjung datang. Takut terjadi sesuatu, akhirnya mereka berdua bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan terlihat dari kejauhan terdapat seseorang yang membidik Chris dan Allison. Tapi di perjalanan mereka pun lupa untuk membawa obat milik Allison yang diberikan oleh Dr. Sam sebelumnya. Oleh karena itu dengan terpaksa Chris dan Allison kembali ke rumah tersebut. Saat Chris akan masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil obat milik Allison, tiba-tiba Allison diseret oleh seseorang dan teriakan Allison didengar langsung oleh Chris. Allison pun dibawa ke ruang bawah tanah. Lalu Chris menghancurkan pintu ruang bawah tanah untuk mencari keberadaan dari Allison. Di sana Allison dan Chris pun melihat sebuah komputer yang di dalamnya terdapat banyak video yang memperlihatkan semua hasil rekaman para korban yang meninggal, termasuk rekaman Allison dan Chris. Rekaman-rekaman tersebut kemudian diupload di dark web. Para penonton yang suka dan puas dengan konten yang diupload akan memberikan donasi minimal 1 Bitcoin. Semenjak mereka datang ke tempat itu, ternyata semua kegiatan yang mereka lakukan sudah direkam. Bahkan mereka juga dibius total agar mereka tidak sadarkan diri. Bahkan saat mereka tidur, bagian kepala termasuk mulut, mata, hidung dan sebagainya dipermainkan oleh sosok tersebut. Ternyata di salah satu rekaman memperlihatkan sosok David yang ternyata merupakan sosok psikopat yang sama seperti di awal cerita. Di saat yang sama mereka mendengar suara-suara dan setelah dicek, Chris dan Allison menemukan Jesse dalam keadaan sekarat. Saat ingin membawa Jesse keluar dari tempat itu, tiba-tiba psikopat David datang ke tempat itu. Psikopat itu menyuruh Allison untuk berdansa di hadapannya dan jika tidak, maka mereka semua akan ditembak mati. Karena psikopat itu membawa senjata, Allison pun menuruti semua permintaannya. Where did you get those papers? Saat Allison menari, secara perlahan psikopat itu langsung menembak Jesse sehingga Jesse tewas seketika. Chris mencoba memberontak dan menyerang David, akan tetapi David langsung menusuk Chris di tempat. Sebelum benar-benar mati, Chris menyuruh Allison untuk segera lari menjauhi David. Tapi dari kejauhan, psikopat David mulai membidik ke arah Allison dan dia berhasil melukai lengan dari Allison. Allison mencoba untuk bersembunyi di dalam sebuah peternakan yang sudah terbengkalai. Saat David lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Allison untuk mengambil garpu rumput dan langsung menusuk David. Allison kemudian pergi dengan membawa motor roda 4. Sayangnya David tidak menyerah sampai di situ saja. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan garpu rumput itu dari kepalanya. Dengan sekuat tenaga akhirnya David berhasil melepas garpu itu dari kepalanya dan ia mulai membidik ke arah Allison. Tembakan itu akhirnya mengenai Allison dan Allison seketika terjatuh. Perlahan-lahan David mulai mendekati Allison. Ia pun langsung mengambil rekaman yang ada di motor tersebut dan akan memperlihatkan kematian dari Allison agar rekaman tersebut bisa ia upload di dark web. Tapi saat ingin memperlihatkan Allison mati, dari belakang tiba-tiba saja Allison mencekik David dengan menggunakan sabuk sehingga membuat David kesulitan untuk bernafas. Pada akhirnya David pun meninggal dunia akibat kehabisan nafas.
Di scene akhir film ini, ternyata selama ini Elisa dan Chris sudah diikuti oleh David semenjak pertama kali bertemu dengan Jesse di rumah sakit, dan David sudah menargetkan mereka untuk menjadi korban selanjutnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.